Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali di materi fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita untuk berikan kefahaman ketika menyimak informasi yang disampaikan. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berdoa di rumah. Selanjutnya Ustazah Amel izin menyampaikan terkait aturan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan ya. Aturan yang pertama yakni adalah pastikan teman-teman duduk tegap ketika sedang menonton video pembelajaran. Aturan yang kedua, pastikan teman-teman fokus menyimak informasi yang disampaikan. Aturan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan aturan yang terakhir, pastikan ketika mengerjakan proyek teman-teman bekerja tuntas. Itu tadi 4 aturan pembelajaran yang harus teman-teman pahami. Selanjutnya Ustazah Amel langsung saja ke inti pembelajaran kita di hari ini. Ustazah Amel akan menjelaskan mengenai mandi wajib. Nah, apa sih teman-teman mandi wajib itu? Apakah teman-teman tahu mandi wajib itu apa? Ustazah Amel izin menjawab ya. Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Karena itu sering disebut dengan mandi besar atau mandi janabah. Jadi ketika seseorang dalam keadaan berhadas besar, maka seseorang itu butuh melaksanakan mandi wajib. Dan itu adalah sebuah kewajiban agar bisa melaksanakan kembali ibadah. Jika seseorang sedang dalam keadaan hadas besar, maka seseorang tersebut tidak dapat melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi agar bisa melaksanakan sholat kembali, maka harus melaksanakan mandi wajib. Kemudian apa saja yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi wajib? Apa sih penyebabnya? Kenapa kita harus melaksanakan mandi wajib? Yang pertama yaitu ketika keluar air mani yang disertai syahwat, baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Nah, itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Biasanya ini terjadi pada perempuan dan laki-laki yang sudah pubertas atau yang sudah dewasa, maka akan merasakan hal seperti ini, dan itu butuh mandi wajib setelah merasakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, untuk suami istri ketika sedang berhubungan, maka setelah tuntas berhubungan butuh mandi besar lagi atau butuh mandi junub, mandi janabah agar kembali lagi ke dalam keadaan suci, karena sudah melaksanakan hubungan suami istri meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Kemudian yang ketiga yaitu adalah masuk Islamnya orang kafir. Nah, misalnya orang dari agama lain ingin masuk ke agama Islam. Ketika dia bersedia masuk ke agama Islam, kemudian dia sudah membaca syahadat, sudah memenuhi syarat-syarat untuk masuk Islam, maka dia butuh untuk mandi besar. Agar apa? Agar dia kembali dalam keadaan suci sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'alaf. Itu yang diwajibkan untuk orang kafir ketika masuk Islam, seperti itu. Yaitu adalah setelah bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, ini berlaku untuk perempuan atau untuk wanita. Biasanya sudah pubertas itu akan merasakan haid setiap bulannya. Nah, ketika haid itu kan jangka waktunya adalah sekitar 7-15 hari. Ketika haidnya sudah tuntas, karena ketika perempuan itu dalam keadaan haid, maka dalam keadaan kotor. Kemudian nanti setelah haidnya itu tuntas, maka perempuan wajib melaksanakan mandi besar atau mandi wajib untuk kembali suci kembali dan dapat melaksanakan ibadah atau dapat melaksanakan sholat kembali. Dan itu juga berlaku untuk perempuan yang sedang nifas. Nah, nifas ini biasanya terjadi di perempuan-perempuan yang baru melahirkan, dan itu nifas itu berlangsung selama 40 hari. Maka setelah 40 hari kemudian nifasnya sudah berhenti, maka perempuan wajib melaksanakan melaksanakan mandi wajib seperti itu agar dapat melaksanakan
sholat kembali. Itu yang pertama, yaitu haid dan juga nifas. Itu untuk perempuan. Nah, selanjutnya yaitu adalah meninggal. Ketika meninggal, para ulama sepakat seorang muslim yang meninggal wajib dimandikan. Nah, disebutnya juga mandi besar atau disebut dengan mandi wajib. Ya kan, teman-teman pernah melihat jika ada jenazah maka perlu dimandikan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, karena memang itu adalah hal yang diwajibkan agar jenazah tersebut kembali suci kembali ketika nanti dikuburkan dan menghadap pada malaikat kubur, seperti itu. Selanjutnya, kapan mandi disunahkan? Nah, yang pertama yaitu ketika akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Ketika mau melaksanakan sholat Jumat, laki-laki itu disunahkan untuk melaksanakan mandi besar dulu agar bersih gitu, karena kan mau sholat Jumat itu harus bersih, wangi, seperti itu. Maka disunahkannya untuk mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, ketika akan melaksanakan ihram saat umroh dan haji. Nah, bagi teman-teman atau orang tuanya yang pernah melaksanakan umroh dan juga haji, pasti akan melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu sebelum melaksanakan ihram di tanah suci sana. Kemudian yang ketiga yaitu adalah setelah memandikan jenazah. Nah, tadi kan jenazah itu dimandikan ya. Nah, ternyata orang yang memandikan jenazahnya juga setelahnya itu disunahkan untuk mandi besar, karena ketika memandikan jenazah kita mungkin bisa dibilang kita merasa butuh mandi besar juga, butuh mandi wajib juga agar suci kembali gitu, agar bersih kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, siapa nih di sini yang sudah melaksanakan sunnah ini? Kalau Ustazah Amel biasanya ketika mau sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha pasti akan selalu mandi besar walaupun tidak dalam keadaan setelah haid atau tidak dalam keadaan yang lain. Karena apa? Karena memang sunnahnya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha agar lebih merasa bersih, Ustazah Amel akan melaksanakan mandi wajib, dan itu memang disunahkan di dalam sunnah Rasulullah, menyunahkan bahwa kita harus melaksanakan mandi wajib sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selanjutnya yaitu ketika akan masuk kota Mekah. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi ihram umrah dan juga haji. Kalau misalnya mau ihram di ketika umrah maupun haji, sama kan pasti masuk ke Mekah gitu ya. Ketika mau masuk ke Mekah, mau itu umrah, haji atau hanya berlibur, alangkah lebih baiknya disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu atau mandi wajib terlebih dahulu, untuk menjalankan sesuai dengan sunnah dari Rasulullah kita. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah ketika akan wukuf di padang Arafah. Nah, ini biasanya ini dilakukan untuk yang haji ya. Untuk haji ketika wukuf di padang Arafah maka disunahkan untuk mandi wajib terlebih dahulu. Seperti itu. Kapan mandi disunahkan? Nah, ini adalah waktu-waktunya dari 6 waktu ini. Teman-teman boleh, jika teman-teman melaksanakannya mendapat pahala, jika tidak melaksanakannya tidak apa-apa tapi rugi, seperti itu. Selanjutnya yakni adalah hal yang tidak boleh dilakukan ketika mandi junub atau ketika sedang junub atau sedang berhadas besar. Hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berhadas besar, ketika sedang tidak suci gitu ya. Yang pertama yaitu adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kan tadi ada hal-hal yang menyebabkan kita harus melaksanakan mandi wajib. Nah, ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut namun kita belum mandi wajib, berarti kita dalam keadaan junub. Nah, ketika dalam keadaan junub tersebut kita itu tidak boleh sholat, baik itu sholat fardu maupun sunnah. Makanya kenapa perempuan ketika sedang haid itu tidak sholat, tidak boleh. Karena memang perempuan ketika sedang haid itu sedang dalam keadaan junub, jadi tidak diperbolehkan untuk sholat fardu maupun sunnah. Kemudian yang kedua yaitu adalah tawaf di Ka'bah. Jadi ketika seseorang sedang junub, apapun sebabnya dia junub, tetap tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jika dia sudah mandi besar, maka dia baru diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah tersebut. Selanjutnya yaitu menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Para ulama sepakat tentang hal ini. Jadi ketika
ketika kita sedang dalam keadaan junub atau misalnya perempuan lagi haid, lagi nifas, itu tidak boleh memegang, menyentuh ataupun membawa mushaf Al-Quran. Bahkan membacanya pun sebenarnya tidak boleh, tapi kita masih bisa berzikir dan lain sebagainya ketika kita sedang haid seperti itu. Masih bisa berzikir atau memurojaah seperti itu. Namun untuk menyentuh, membawa dan membaca Al-Qurannya langsung itu tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan junub seperti itu. Karena para ulama juga sepakat tentang hal ini, jadi tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Selanjutnya membaca Al-Quran, sama kan yang tadi sudah disampaikan ya, kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika sedang dalam keadaan junub. Harus bersuci terlebih dahulu, harus mandi wajib terlebih dahulu, baru kita dapat membaca Al-Quran. Selanjutnya berdiam diri di dalam masjid kecuali sekedar melewati masjid. Ketika nih teman-teman lagi keadaan junub, yang paling mudah saja misalnya perempuan sedang haid, tidak boleh berdiam di dalam masjid, duduk misalnya di dalam masjid. Kenapa tidak boleh duduk di dalam masjid? Khawatirnya nanti darah yang keluar, darah haid yang ada di dalam tubuh kita itu khawatir bercecer ke masjid, dan itu akan menjadi dosa untuk kita. Sehingga kalau misalnya kita berdiam diri di dalam masjid itu tidak diperbolehkan, karena kita tidak dalam keadaan bersih, karena kita sedang berhadas besar. Kecuali kita sekedar lewat saja, misalnya kebetulan lewat masjid, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita berdiam diri di masjidnya itu tidak diperbolehkan. Alangkah lebih baiknya kita menghindari yang madorot. Lebih baik kita berdiam di rumah saja atau di tempat yang lain. Tapi kecuali kalau lewat saja tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya ada tata cara melaksanakan mandi wajib. Nah, tata cara mandi junub adalah Ustaz Zamil akan menjelaskan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Nah, bagaimana sih tata cara mandi yang dilakukan oleh para nabi agar kita dapat mengikuti cara mandi wajib sesuai dengan tata cara Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah dijelaskan, Ummul Mukminin Maimunah menggambarkan cara mandi junubnya Rasulullah. Beliau memulainya dengan berwudu terlebih dahulu, lalu mencuci tangan kanannya dengan tangan kirinya seperti ini 2-3 kali, lalu mencuci kemaluannya. Setelah mencuci kemaluannya, kemudian meletakkan tangannya di lantai atau dinding, lalu berkumur dan memasukkan air ke hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Lalu membasuh wajah dan tangan, kemudian menyiram tubuhnya dengan air. Kemudian menggosok-gosok badannya, lalu menunduk untuk mencuci kedua kakinya. Itu Sahih Bukhari yang sudah dijelaskan menurut Ummul Mukminin Maimunah. Selanjutnya, tata cara mandi ini sudah mencakup yang wajib dan juga sunnah dalam mandi besar. Berikut caranya adalah, yang pertama, niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tergantung daripada niatnya. Kayak misalnya kita mau mandi wajib setelah haid. Misalnya setelah haid berarti kita niatnya seperti apa? Nawaitul gusla lilafil hadasil akbari anjamil badani minal haidi fardolilhi ta'ala. Misalnya saya niat mandi besar pada seluruh badan saya agar terhindar daripada najis haid atau hadas besar haid, karena Allah Ta'ala, semuanya karena Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, itu tergantung daripada konteks kita mandi besarnya setelah melakukan apa gitu. Kita mandi wajibnya tuh misalnya setelah haid, setelah nifas, atau setelah melakukan hubungan intim dan lain sebagainya, seperti itu. Atau mau sholat Idul Fitri, kan kalian ada niatnya juga tuh. Nanti akan coba, nanti Ustazah Amel akan carikan niatnya untuk mandi wajib sebelum Idul Fitri atau Idul Adha dan lain sebagainya. Yang kedua, membersihkan kemaluan dengan air 2-3 kali. Itu kemudian yang ketiga, memukulkan tangan ke lantai atau ke dinding sebanyak 3 kali seperti yang tadi dijelaskan oleh Ummul Mukminin ya. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu sholat. Jadi ketika kita mandi junub, kita tuh perlu berwudu juga di dalam mandi tersebutnya.
Selanjutnya yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut dulu, kemudian akan mengalir ke ujung kaki sampai ujung kaki. Pastikan kita bersihkan sela-sela semuanya, jangan sampai ada sela-sela yang terlewat seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan terkait pembelajaran kita di hari ini. Nah, Ustazah Amel izin untuk menginformasikan terkait proyek pembelajaran. Di pekan ini, proyek pembelajarannya teman-teman cukup merangkum saja materi yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah Amel ke dalam buku tulisnya teman-teman masing-masing. Oke, baik. Ustazah Amel izin tutup, namun Ustazah Amel simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulannya dari pembelajaran kita di hari ini adalah seseorang yang sedang dalam keadaan junub atau berhadas besar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan mandi wajib agar dapat beribadah kembali dalam keadaan suci. Ada tata cara mandi wajib, yakni niat, membersihkan kemaluan, berwudu, meratakan air dari ujung rambut hingga ujung kepala. Nah, manfaat kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang perlu mandi wajib dan bagaimana cara mandi wajib yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah agar kita dapat mengamalkannya, agar kita tidak salah dalam bergerak atau tidak salah dalam melaksanakan ibadah kita, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Ustazah Amel izin tutup ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.